Perkenalkan, nama saya Rivaldi Iskia, saya dari KM08, NIM saya 15022220375. Dan sekarang saya ingin bercerita atau mempresentasikan sebenarnya tentang filsafat timur. Sebenarnya kata filsafat sendiri itu diambil dari bahasa Yunani, filosofia gitu ya, artinya cinta, kasih gitu. Dan sebenarnya filsafat sendiri sebenarnya ya, kalau misalkan yang gampangnya sih, filsafat kalau dari saya sendiri ya, filsafat adalah ilmu yang mengajarkan cara bertanya sebenarnya. Kenapa gitu? Karena saya pernah baca kayak filsafat Thales dan filsafat pertama itu ya, dia mempertanyakan suatu gitu, misalnya kayak apa sih bentuk bumi? Kalau nggak, bumi itu dia pertama kasih satu statement, bumi itu berasal dari air gitu. Muncul pertanyaan. Dan kenapa? Yang kita tahu kan filsafat itu banyak dari Yunani gitu ya. Dan kalau kalian kaji juga, sebenarnya filsafat itu tumbuh jika lingkungannya itu pasti demokrasi. Kalau kita baca juga, demokrasinya Athena itu lebih tua daripada filsafatnya Athena. Filsafatnya Yunani itu saya lebih tua demokrasinya gitu. Jadi dalam negara yang demokrasi bisa lah tumbuh di situ sebuah pemikiran, sebuah pertanyaan. Jadi kayak filsafat itu sebenarnya agak kurang, mungkin bisa tapi agak jarang ya kalau di negara yang diktator atau negara-negara ya mungkin kalau di komunis masih ada, tapi kalau negara yang diktator gitu ya, satu pemimpinnya yang ngatur semua itu kayak jarang. Soalnya kan sekolahnya ada yang pikir apa, jadi langsung ditembak. Ini kita sekarang fokusnya ke filsafat timur. Dengan filsafat timur sendiri ini filsafat yang mungkin lingkungannya itu di daerah timur, dan contohnya lebih fokusnya ke India, ke Cina, di Indonesia, negara-negara timur sana ya. Terus dan kebudayaannya sendiri, filsafat timur tuh lebih menekankan kepada etika dan moral sebenarnya. Beda sama filsafat barat, nanti akan saya terangkan perbedaan yang mungkin paling signifikan ya dari filsafat timur dan barat. Dan filsafat timur sendiri tuh ada banyak ya. Ada yang pertama pemikiran, saya akan jelasin pemikiran filsafat timur dari India. India tuh ada dua, dia tuh ada filsafat timur yang bagian Hinduism sama Buddhism. Kalau Hinduism sendiri itu karena emang rakyat India itu kan memang mayoritasnya Hindu ya, kita tahu ya. Dia tuh benar-benar ngajarin cara bagaimana beragama, bagaimana cara beretika di sana. Pokoknya filsafatnya itu lebih menekankan kepada ketuhanan gitu, karena mereka kan ini banget sama agama ya. Sedangkan yang kedua ada filsafat Hinduism, tapi Buddhism itu yang menyatakan bahwa Buddha itu bukan Tuhan sebenarnya kan. Buddha itu artinya sadar. Nah, maksudnya tuh filsafat timur Buddha ini lebih meningkatkan kita bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran kita gitu. Kayak gimana cara kita berperilaku seperti atau enggak minimal mendekati Siddhartha Gautama. Yang nggak tahu Siddhartha Gautama tuh orang itu Buddha ya, itu dianggap orang yang suci karena dia adalah orang yang pernah mendapatkan Buddha itu kayak semacam anugerah kali gitu ya. Dia udah dapat anugerah dari alam gitu. Sedangkan yang kedua ada filsafat dari Cina, jadi biasanya dari Cina. Kalau dari Cina sendiri tuh itu ada yang namanya Confucius gitu. Kungfu sebenarnya dia di kota-kota Kungfu itu. Jadi lebih nggak sama lah ngajarin tentang etika juga dan ngajarin gimana cara kita. Tapi kan yang lucu nih dan yang lain tuh Cina kan tapi Cina itu membuat konsep sama rasa gitu. Padahal sebenarnya kalau Konfusius itu kayak ekonominya. Nah, di negara komunis itu juga menganggap bahwa semua orang harus politik yang baik, nggak ada etika yang bobrok gitu lah. Dia menekankan ke moral, etika gitu-gitu aja. Dan filsafat Islam di Indonesia, jadi filsafat Islam di Indonesia itu
filsafat timur sebenarnya, budaya filsafat timur itu sebenarnya bagi dari dua persepsi ya. Kalau persepsi pertama tuh filsafat timur tuh kesebar dari pemikirannya si siapa, Plato sama Aristoteles. Jadi dibaca sama mereka, lalu disebarinnya lewat surat-surat yang dikirimin sama Santo Agustinus, kitab-kitab yang ditulis sama santo-santo itu. Nah, ada juga persepsi yang kedua itu bahwa filsafat timur ini kesebar di ajaran-ajarannya ada 3, namanya Al-Kindi, Al-Farabi, sama Ibnu. Nah, kalau Al-Kindi ini dia tuh fokusnya tuh ke Al-Kindi tuh dia ngajarin kita bahwa semua tuh ada batasannya gitu. Dia ngajarin gimana dia mendefinisikan semua tuh secara fenomenologi. Artinya secara yang dasarnya aja. Itu ngajarin kita etika juga. Tapi enggak sih, etika kayak lebih ke batasan-batasan apa yang harus kita lakuin. Sedangkan Al-Farabi ini lebih ngajarin tentang bahwa Tuhan tuh ada, arti Tuhan tuh sama dia tuh ada dipikirkan, dan yang Tuhan tuh arti berpikir dan yang dipikirkan. Itu kalau konsep yang dikasih tahu sama Al-Farabi. Dan lagi ada Ibnu itu ngomong bahwa dia tuh lebih ke ini sih, etika Islam. Dia lebih ke apa, ngajarin ke etika Islam. Dan ada banyak karya-karyanya, mungkin bisa dilihat di Google. Karya-karya dia tuh banyak, bisa diambil juga kayak ada kitab-kitab Mutatuli atau dan bukan Mutatuli siapa, pokoknya kitab-kitab seperti itulah, kitab-kitab sana. Dan kalau pasti pada bingung kan ya, perbedaannya apa sih yang konkret antara filsafat timur dan barat itu apa sih? Yang mesti bilang sih sebenarnya gini, ini konsep gampangnya ya bagi jangan gini, ada suatu barang gerak, kita lagi tidur, ini jatuh, baju jadi jatuh gitu. Filsafat timur itu ngomongnya gini, wah itu setan itu ada jin di situ, kayaknya ada makhluk gaib spiritual yang menggerakkan. Tapi kalau konsepnya filsafat barat itu udah angin ya, ini kencang atau gimana sih? Atau ada orang yang gerakin nggak di situ? Kita bisa lihat di situ kan ada dua perbedaan. Satu itu lebih berpikir secara spiritual, berpikir secara yang enggak sebenarnya nggak bisa diakal, tapi ya namanya spirit kan emang nggak bisa dijelasin kayak apa gitu. Sedangkan kalau filsafat barat itu lebih mempertanyakan dia jadi kayak lebih, kita ngomong gimana ya, filsafat barat tuh lebih sistematis, lebih logik kayak apa faktor yang bisa menggerakkan hal tersebut. Nah, sebenarnya lebih ke situ sih perbedaannya filsafat barat sama timur. Dan kalau dibilang mana yang bagus, nggak ada yang lebih bagus dan nggak ada yang lebih jelek, karena menurut saya sendiri filsafat tuh bagaikan pisau. Jadi ya terserah kamu bisa potong ayam, potong daging, itu betul, bisa ada juga bisa bunuh orang. Filsafat dan banyak konsep filsafat itu bisa jauh kita dari agama, itu balik lagi ke diri sendiri. Malah filsafat malah bisa, menurut saya malah kita bisa lebih dekat dari agama. Kita tergantung pola pikir kita, dan pesan saya jangan nangkep semua sesuatu itu secara mentah. Jadi kita harus mencernanya lagi gitu. Jadi kita nggak bisa dari satu konsep pemikiran langsung kita ambil, wah ini yang kita pakai, bisa. Mungkin sekian yang bisa saya kasihkan. Terima kasih.